itu atau target market, kita bisa mengurangi pemborosan anggaran iklan, marketing budget hingga 50%. Kenapa? Karena kalau kita mau jualan langsung, kita kan ya jualan produk. Oke nih, gue punya produk yang menurut gue enak, ya. Produk yang menurut gue enak, ya. Produk yang menurut asumsinya itu enak dan dia akhirnya langsung jualan aja, ya. Dia misalnya mau jualan produk vegan ya, produk sehat-sehat gitu, dan menurut dia enak. Lalu dijual, dia nggak tahu mau jualnya ke siapa. Yang penting gue jual aja, jualan ke teman-teman gue dulu, ya kan. Terus dia udah coba untuk endorse bayar orang gitu kan ya. Dan ternyata masih nggak laku tuh. Padahal dia harus tahu produk dia ini harusnya di market yang mana, ya. Bayangin kalau misalnya teman-teman udah paham, ketika gue produk ke produk sehat, healthy food misalnya, gue tahu harus jualnya kemana, menggunakan KOL siapa, ya kan, itu akan lebih tetap akan sangat menghemat marketing budget hingga 50% menurut saya, dibanding kita coba sana sini. Oke, cara mengetahui target market gimana? Pertama, kita harus market research dulu, ya. Berdasarkan demografi kita mau di bagian mana yang kita mau jual, gitu kan ya. Terus harus kita analisa data pelanggannya, ya. Apa kebutuhan mereka, kita harus pahami bagaimana behavior mereka, lalu kita harus buat bagaimana buyer persona atau customer personanya, yaitu detail apakah ibu-ibu yang usia mungkin 32 tahun, pekerjaannya ibu rumah tangga, ya, itu kan ibu rumah tangga. Terus kita harus pahami banget apa itu penghasilan suaminya mungkin berapa, pengeluarannya berapa per bulan. Terus kita pahami juga pain points dia apa dalam kehidupan sehari-hari, ya. Misalnya kalau kita buka yang mau jualan makanan frozen, kita mau harus paham bayar persona kita adalah mungkin ibu-ibu yang pengen startup ketika menyiapkan bekal untuk suami dan anak-anaknya. Ya, kita mesti visualisasikan siapa bayar persona kita dengan sangat detail. Jadi ketika kita mau membuat konten, membuat ads kreatif, poinnya adalah kita jadi relevan sama yang kita mau targetkan tersebut, siapa bayar personanya. Nah, lalu kita harus penting banget siapa analis kompetitor kita harus kita analisa, ya. Sebelum kita masuk ke market, biasanya udah ada pemain duluan yang bermain di market sana dengan produk yang mereka jual masing-masing, ya. Lihat siapa kok brand yang udah winning dan udah proven di market tersebut yang kita mau incar, kayak gitu. Nah, itu kita analisa. Mungkin dengan salah satu toolsnya adalah SWOT, ya. Strength, weakness, opportunity, dan threat-nya. Apa yang menjadi kekuatannya mereka, USP-nya mereka tuh apa aja, mungkin yang produk sejenis ya, dari kompetitornya gitu kan. Dan kira-kira weakness-nya mereka apa yang kita bisa untuk unggulin juga gitu. Nah, itu yang akan jadi kita namanya mungkin kalau teman-teman spending kan namanya ATM ya. Mungkin yang udah jadi strategi winning mereka, kita coba duplicate aja tapi kita modifikasi dengan karakternya kita. Ya, dengan weakness-nya mereka kita lebihkan gitu ya. Lalu, apa pentingnya branding dalam sebuah produk khususnya F&B ya? Nih, gue mau ngasih contoh. Misalnya ada dua pilihan tempat makan. Yang satu namanya ayam goreng tepung dengan tampilannya gerobak seperti ini tanpa ada merek ya, tanpa ada branding. Harganya 8.000 lebih murah. Satu lagi namanya ya mungkin fried chicken lebih kriuk ya, ada brandingnya, ada desain yang bagus ya. Harganya hampir 2 kali lebih lipat lebih mahal. Coba gue mau nanya teman-teman semua, tulis di kolom komentar mana yang kalian lebih trust untuk mau beli produknya. Yang kiri apa yang kanan? Ya, coba jawab. Gue rasa teman-teman mayoritas pasti lebih percaya sama yang udah dibentuk dengan branding, walaupun harganya lebih mahal. Begini pentingnya kita membentuk persepsi dengan branding itu sendiri. Berarti kuncinya branding adalah untuk apa? Untuk kita merupakan membentuk pencitraan agar suatu produk dapat menarik dan dekat di benak konsumen. Ya, bisa dibilang bahwa branding bisa diartikan sebagai bentuk komunikasi juga dari perusahaan dengan konsumen yang menjadi sasaran. Nah, tujuannya dari suatu branding itu untuk mengenalkan dari brand perusahaan kita dan apa? Untuk membangun trust, ya, agar calon customer kita percaya sama produk yang kita jual, gitu. Mudah-mudahan teman-teman di sini yang punya brand F&B sudah membangun brandnya masing-masing ya. Kalau yang belum, segera bikin brandingnya. Biasanya kesalahan saat membangun branding itu, pertama, dia hanya fokus kepada branding itu menurut dia adalah logo yang keren, logo yang bagus, ya, atau sosial media feed yang memukau menurut dia. Padahal branding bukan cuma sekedar logo sama sosial medianya feed-nya doang, tapi banyak hal-hal yang lain. Ada namanya tujuan dari brandnya, brand post. Ya, brand positioning, dia itu ingin dikenal sebagai brand yang apa, unggulnya di mana. Brand personality, ada brand expression, ada juga brand voice di sini. Ya.
Langsung ke cara optimalkan konten sosial media. Marketing is like a fishing game. Tugas kita ini mencari kolam yang tepat memancingnya, cari interest yang tepat atau keyword yang tepat. Ini ada 3 poin yang teman-teman harus pahami, apalagi khusus untuk bisnis F&B ya. Di sini teman-teman harus fokus dan jalankan 7P ya. 7P ini harus teman-teman harus put concern. Pertama produk ya. Produk teman-teman harus make sure produknya itu enak dan udah proven dari target marketnya teman-teman semua ya. Misalnya teman-teman ini marketnya adalah anak-anak kuliahan, misalnya jual tadi ayam goreng tepung, racikan itu. Teman-teman harus riset paling nggak 30 orang sampai 50 orang mereka bilang produk ayam goreng teman-teman tuh enak ya. Kalau perlu mereka tuh sampai dikasih blind test. Misalnya ada 5 brand ya, ada 5 brand, ada brand ini brand teman-teman semua, ayam goreng tepungnya. Satu misalnya The Kriuk tadi, satu lagi misalnya Sabana, satu Hisana, satunya The Resto misalnya gitu. Lima-limanya di blind test gitu ya, yang nyoba masing-masing 30 orang anak kuliahan ini ya, atau bayar persona tadi yang udah kita coba saya jelaskan, sebisa mungkin maksimalkan teman-teman produk teman-teman ini ada paling nggak tuh di ranking 4 dari 5 brand yang ada ya. Ini ranking 4 paling nggak udah kita bisa bilang enak lah. Tapi kalau masih di ranking paling bawah, 4-nya maksudnya paling enak ya, satu paling nggak enak, dua atasnya, tiga atasnya, paling enaknya 5 misalnya gitu ya. Poinnya teman-teman di 4 itu udah paling nggak minimal di situ gitu ya. Tapi kalau masih di satu atau di dua atau di tiga, coba evaluasi lagi, make sure produknya benar-benar sampai enak. Karena enak ini wajib, bukan jadi suatu pilihan, ya kan? Apalagi produk ini ayam, gitu. Kedua, price. Ya, teman-teman dalam menentukan harga harus tepat banget sama siapa target audiensnya. Jangan teman-teman mungkin jualan ke anak kuliahan di BSI misalnya, ya kan? Tuh teman-teman bersaing sama market kayak tadi. Kalau kita base-nya adalah The Trio, mereka jual harga di angka 15.000. Ayam sama nasi, ya, teman-teman jualnya harga 30.000, menyaingi KFC dan sejenisnya, ya nggak tepat sama target marketnya. Poinnya adalah kita ini produk harus market fit dan price juga harus market fit sama audiensnya. Dan kita juga mesti pahami. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Mohon maaf dari Bang Rezi, sinyalnya mungkin ada kendala ya. Nah, mohon ditunggu sebentar ya teman-teman. Maaf banget nih atas kendala yang terjadi. Mohon ditunggu sebentar ya. Bisa sambil ngopi dulu kalau udah disediain kopinya. Kalau belum bisa seduh dulu kali teman-teman. Mohon ditunggu sebentar ya.
Oh ya teman-teman, berhubung Bang Rezi lagi cari sinyal ya. Em, Admin mau info ini kalau nanti itu akan diberikan akses rekaman untuk webinarnya nanti nih dengan akses 1 kali 24 jam dan juga akses ibu gratis gitu. Yang mana ini tuh sangat bermanfaat untuk teman-teman yang lagi mau mulai merintis bisnis gitu. Jadi jangan sampai keluar dari room dulu ya teman-teman, mohon ditunggu sebentar gitu. Sebentar ya teman-teman, mohon ditunggu. Halo, Assalamualaikum. Maaf nih dari tiba-tiba keputus ya. Teman-teman tadi ada yang inget nggak? Tadi terakhir gue ngobrol itu, saya ngobrol di bagian mana? Ada yang boleh komen dulu? Terus mungkin sambil ngobrol dulu. Tadi terakhir di bagian mana? Aku tuh tadi saya ngobrol sendiri, semangat sendiri, tapi tahunya ayam sabar dan ayam tepung. Oh, udah 7P tadi ya. 7P tadi di bagian mana? Bahas price. Oke, oke. Mohon maaf ya. Oke, tadi bahas sampai di price ya. Intinya adalah pertama tadi produk ini kita produk ini dalam Airbnb sangat fundamental. Produk harus enak, harus benar-benar yang menurut market teman-teman itu bilang enak. Tadi yang saya bilang ada 5 contoh, 5 blind test. Teman-teman paling nggak tuh di rate kedua paling enak, satu dua tiga empat lima, satu paling nggak enak, 5 paling enak, paling nggak teman-teman ada di 4, usahakan itu. Jadi kalau misalnya produk masih nanggung-nanggung daripada buang-buang budget marketing segala macam, mendingan fokus dulu perbaikin produknya sampai benar-benar enak menurut market-marketnya teman-teman semua ya. Kedua, pricing ya, menentukan harga yang tepat untuk siapa target audiens teman-teman ya. Dengan pricing strategi ada value based pricing, ada cost based pricing. Cost based pricing ini teman-teman mungkin udah hitung HPP-nya dulu. Misalnya satu ayam goreng tepung itu, fried chicken itu HPP-nya 5.000 udah dengan semua bahan baku yang digunakan. Nah, teman-teman tinggal mau ambil untungnya berapa persen, 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Nah, itu lagi balik tergantung ke siapa target marketnya. Ya, siapa kompetitor yang mau dilawan. Oh, kompetitor yang mungkin the best store di harga 15.000 udah dengan nasi. Ya, mungkin kita di harga-harga 15.000, 14.000. Itu cara mungkin cost based pricing ya. Itu juga bisa nyambung ke kompetitor base ya. Kita udah lihat siapa kompetitor yang kita lawan, kita mirip sama kompetitor aja. Tapi yang penting adalah kita udah menggabungkan costingnya udah kita concern dulu. HPP-nya paling enggak kita udah tahu berapa dan kita berapa ambil persentase marginnya ya. Yang penting harganya harus tepat. Tadi yang saya bilang paket-paketnya itu di anak kuliahan mungkin di BSI yang tempat jajanannya kompetitor teman-teman itu seperti kayak The Besto segala macam, tapi teman-teman jualnya harga 30.000 di tempat yang mungkin sejenis dengan The Besto kayak gitu ya, nggak tepat sama branding dan audiensnya teman-teman ya. Ketiga, promotion, teman-teman mau menggunakan channel media apa? Sosial media tuh udah wajib banget saat ini hari ini, apalagi kita dengan bermain di digital marketing ya. Instagram teman-teman harus tahu bagaimana cara optimasinya, harus tahu bagaimana cara berkonten, harus tahu bagaimana menentukan konten pilar ya. Kapan gua harus bikin diskon, kapan harus bikin giveaway, kapan harus bikin banding dan segala macam. Ya jangan tiba-tiba diskon-diskon mulu akhirnya orang udah skeptis sama harga yang teman-teman udah jual ya. Teman-teman harus bangun emotion dengan kontennya, harus bikin konten yang relate sama audiensnya ya. Lalu yang keempat ada place, teman-teman harus menentukan tempat yang tepat untuk bisnis teman-teman semua ya. Place ini bisa berarti teman-teman mungkin mau bikin toko, tokonya itu offline ya, offline atau online juga bisa. Atau juga tahun 2019-18 tuh lagi momennya banget cloud kitchen ya.
Ya, yang penting ada di lokasi dekat perkantoran, yang penting gue bisa jualan online. Itu bisa juga kayak gitu. Nah, coba teman-teman harus pahami pada tren hari ini, behavior market yang teman-teman mau pasar itu seperti apa lebih nyamannya. Apakah lebih nyaman dine in untuk sama keluarga, ya? Apakah pengen langsung grab and go aja? Masing-masing memang ada marketnya, tinggal teman-teman mau menasar ke market yang mana, ya? Dan model bisnis teman-teman tergantung mau yang mana. Atau hanya pengen fokus jualan online, misalnya ada klien kita NMST, dia fokus main jualan online, dia jualan lauk frozen gitu ya, ada dendeng batoko, ada mungkin cumi balado gitu kan ya, dia jualan lauk frozen dan ada dessert-dessertnya juga di dingin. Dia fokus di online, jual dengan kirim pakai GoSend dan kurir online semacamnya ya. Nah, setelah dari kita ngomongin 4 tadi ya, product, price, promotion, place, yang paling penting untuk F&B tambahan tiganya, kita harus put concern sama 3P berikutnya, terutama kalau itu F&B ini dine in ya, people. People ini kita harus set banget people-nya ini sesuai dengan brandingnya teman-teman bangun. Misalnya kalau kita lagi makan di Sushi Tei, ya kita tahu tuh staff-staffnya mereka jargon apa yang disebutin ya. Kalau nggak salah tuh, kalau nggak salah isi masih gitu kan ya. Ada jargon-jargon yang disebutin ketika kita masuk, kita merasakan experience bagaimana kalau kita masuk ke restoran Jepang ya. Terus mereka teriak itu ada kimas ya. Jargonnya kita mesti pahami yang sesuai dengan brandingnya bisnis teman-teman semua. Kalau ada bisnis, contoh teman gue punya namanya brandnya Futago, teman-teman kalau mungkin tahu yang di Blok M, dia cukup sustain, masya Allah, dari dia bukanya itu di pandemi ya, itu udah waiting list tuh orang sampai 1 sampai 2 jam dari zaman pandemi itu, sampai hari ini tuh orang masih rame. Itu luar biasa sampai sekarang. Dan setelah gue tahu dia nggak melakukan effort digital marketing apapun, standar-standar aja posting di Instagram foto-foto produk, standar banget, nggak ada namanya main ads, nggak ada dia bayar endorse KOL, bener-bener minim marketing budget. Ternyata apa, pas gue lihat ke sana itu people bener-bener di concern banget ya. Ada people proses physical evidence ya, proses yang dia mau itu dia open kitchen, jadi chef yang masak di sana langsung bisa ngobrol sama audiensnya, bisa bangun engagement, bisa bangun emotional bonding langsung sama si customer-nya ya. Physical evidence juga, misalnya ornamen-ornamen apa aja kita pakai yang sesuai dengan idea branding kita, yang branding yang kita bangun, intinya menciptakan experience dari orang yang memakan ya. Dan 7 hal ini harus balance semua, harus fit semua. Produk harus enak, gak cuma physical evidence sudah bagus tapi produk yang gak enak ya sama aja ya. Tapi produknya enak, physical evidence tempatnya bagus, AC dingin, tapi people-nya dia nggak ngerti produk yang mau dijual gitu. Dia ketika mau hidangin makanan teman-teman ketukar sama orang lain, teman-teman pesan nasi goreng dikasihnya mie rebus ya, itu people-nya udah bermasalah di situ. Jadi teman-teman make sure orang yang teman-teman hire itu benar semua gitu ya, dari SOP bagaimana menyiapkan makanan itu di bagian proses ya, bagaimana menjamu customer datang ya, SOP-nya harus benar dipercantik banget lah ya. Yang kedua, teman-teman harus fokus pada benefit bukan fitur ya. Setelah tadi 7P dan fokus jalannya semuanya, make sure itu penting. Ini sangat penting banget ya. Lalu bagaimana cara kita mengontennya, marketingnya bagaimana, fokus pada benefit bukan fitur. Pada paham nggak kira-kira bang? Kenapa pada fokus ke benefit? Karena sebenarnya orang itu nggak peduli sama apa yang kamu punya, tapi mereka peduli apa sama yang mereka dapetin. Contohnya, siapa di sini pakai iPhone? Angkat tangan boleh, ngomong di chat. Ada yang ingat nggak berapa megapiksel kamera iPhone-nya? Terus gue pribadi lupa. Ya, yang pakai iPhone, angkat tangan. Atau mungkin pakai Android. Khususnya iPhone, di iPhone sangat menjual benefit dan emotion banget ya. Gue pakai iPhone mungkin biar IG story-nya itu tak pecah videonya. Itu benefit buat gue. Ya, bukan berdasarkan fitur apa yang ditulis di iBox itu. Terus bahkan nggak tahu berapa layar kuncinya si iPhone ini, berapa kameranya ini, megapiksel gue nggak tahu. Yang gue tahu adalah kamera ini bisa wide angle, gue bisa foto yang lebih luas gitu kan ya. Kalau gue foto jadi kelihatan lebih kurus pakai wide angle gitu ya. Lalu yang ketiga, kita mesti bikin buyer personanya. Kenapa? Dengan kita memahami dan membuat menciptakan visualisasi buyer persona, tujuannya adalah ketika kita main sosial media, konten kita tuh relate dengan dia, bikin dia sadar, oh iya nih, gua banget ya.
ini masalah gue yang lagi coba dia omongin, coba dia solving, kayak gitu. Ya, jadi teman-teman untuk menciptakan buyer persona, teman-teman harus tahu usianya, demografi di mana, Jakarta, Bekasi atau di mana, dia kerjanya apa, gitu kan ya. Bahkan mungkin sedetail dia itu kalau ke kantor atau aktivitas keluar tuh dia naik apa. Misalnya naik mobil, mobilnya mobil apa, gitu kan ya, sedetail itu. Karena orang yang naik mobil Ayla sama orang yang naik mobil BMW harga 500 juta ke atas, itu pain points-nya berbeda ya. Nanti kita ngomong selanjutnya pain points. Mungkin mobilnya apa, lalu kita harus identifikasi 3 hal gitu. Pain points-nya apa, masalah-masalah yang dihadapi sama dia itu apa, yang coba untuk kita mau solving gitu kan ya. Paling nggak pain points yang ada hubungannya sama produk dan brand teman-teman semua. Ketiga, resistensinya apa ketika penolakan ya. Penolakan apa aja sih yang mungkin dirasakan ketika teman-teman nanti mau menawarkan produk ke teman-teman semua. Ya, misalnya. Misalnya kalau di makanan itu teman-teman jualan frozen, ya. Atau jualan dessert yang dikirimnya online. Terus ada orang yang mau pesan mungkin ada resistensinya adalah takut gue nanti beli online gue belum pernah coba langsung nanti takutnya produknya kemanisan enak makte ya itu kita masih paham tuh resistensi dari banyak persona kita dengan cara apa dengan kita membuat konten yang udah menjawab resistensinya kira-kira dia itu apa ya lebih bagus lagi benar-benar valid resistensi mereka itu apa yang teman-teman udah pernah riset langsung ya gitu jadi ketika mereka dapat konten dengan misalnya ya untuk menjawab resistensi takutnya makte kemanisan kita mungkin bikin konten dengan testimoni yang menjawab tentang fakta kemanisan itu ya wah ini manisnya pas banget di gua dan gue pikir tadinya kemanisan ternyata enggak ini gue udah pernah coba produk matcha latte yang lainnya gitu kan atau buku pandan yang lain untuk kemanisan ini benar-benar sesuai selera gue ya misalnya ada konten testimoni kayak gitu yang teman-teman tampilkan ada 5 sampai 10 orang yang ngomong dengan kalimat yang sama jadi orang yang tadi udah kepikiran mungkin udah akan resisten kemanisan ke sana dia udah terjawab duluan resistennya oh kok nggak kemanisan ya oh pas ya udah dibuktikan sama 5 sampai 10 orang ya teman-teman bikin konten yang berikut gitu nah ini pentingnya teman-teman menciptakan bayar pesan yang itu tadi resistensi kedua ketiga hope harapannya ingin jadi apa ketika udah pakai produknya teman-teman gitu ya misalnya hope-nya ketika gue nyoba makanan buku pandannya si NMS test nih satu klien kita ya itu bisa bikin gue melupakan masalah nah yang mungkin di kantor itu udah benar-benar mumet banget gue jadi bisa jadi diri gue padanya bisa bisa me time di rumah menikmati buku pandan gue kayak gitu itu dijadiin angle konten dari sosmed teman-teman semua kuncinya adalah being relate sama siapa audiensnya atau pembeli teman-teman semua ya jadi teman-teman harus visualisasikan dengan sangat detail dan nanti teman-teman konten itu seperti posisinya sebagai temannya si bayar pesanan tersebut gitu nah setelah kita udah fokus ke 3 poin ini kita masih pahami adalah yang menjadi pembeli kita kita harus ada traffic ya nah kita masih pahami sumber-sumber traffic ini yang menjadi potensial customer-nya dari bisnis kita ya ada organic traffic ada paid traffic organic traffic ini ada dari sosial media konten ya ada TikTok Instagram kita mesti harus main di sana memang kalau emang market kita ada di sana kita harus mainkan dengan sangat detail SEO jika emang itu dibutuhkan ya email marketing ini organik juga dan lain-lain ya itu tanpa membutuhkan biaya kalau memang teman-teman punya skillnya masing-masing untuk agensi tanpa berbayar dengan menggunakan agensi ada paid traffic juga kita berbayar ya kita bisa bayar 1 juta dapetin 3 leads dapetin 100 visit profile datang ke akun Instagram kita ya itu dengan Meta Ads di sini atau Google Ads di sini teman-teman kalau misalnya marketing tadi di Google misalnya Google ini salah satu placementnya adalah search engine ya SEM search engine marketing misalnya kalau di orang F&B yang nyari di Google ini misalnya kuliner Bandung terdekat ya misalnya gue lagi di Bandung ya gue lagi nyari kulineran pagi kuliner sarapan Bandung terdekat ya kan itu biasanya udah banyak kalau yang bermain iklan ya dan lokal area ads segala macam nanti mungkin nanti akan lebih detail ngomong ini udah muncul di atas atas tuh yang bermain di Google Ads wah kuliner di Bandung tuh apa aja gitu kan ya dengan landing page bisa jadi dengan uh, Google Maps-nya udah di atas gitu kan ya tempat sarapan di mana gitu itu SEM bagian dari platformnya di Google Ads itu Google Ads ada juga kita bisa lewat YouTube ya Meta ini teman-teman tahu platform untuk yang menaungi
Facebook dan Instagram, Google Ads ini yang menaungi untuk platform bisa di YouTube Ads, ya, SEM, bisa di Google Discovery ada dan lain-lain. Di sini kita harus paham tentang funneling organik, ya. Di sini karena yang bicara ini gue langsung, gue bisa biasa menghandle untuk funneling organik. Kenapa? Tanpa membutuhkan biaya, pertama paling penting, kita bisa menghemat biaya. Kedua, dengan funneling organik ini kita membuat konten dengan strategi-strategi konten yang kita bisa bikin. Misalnya kita ada kenalan chef, ya kan, kita kasih dia coba makanan kita, terus kita konten, kita videoin, terus kita posting di Instagram kita, dia chef ini ngasih legitimasi bahwa produk kita tuh beneran enak, dan dia review ini rasanya on point banget, ini padahal yang masaknya orang rumahan, tapi gue sebagai chef, gue udah berpengalaman selama 10 tahun, ini benar-benar makanan dengan kualitas restoran, padahal yang masak ini mungkin orang rumahan, ya. Itu udah banget sangat meningkatkan kredibilitasnya brand. Kalau misalnya teman-teman chefnya teman-teman temannya dari teman-teman sendiri gitu ya, teman-teman temannya kalian semua gitu ya, terus teman-teman kontenin diposting di sosial medianya, itu sangat meningkatkan kredibilitas brand. Nah, jadi kita mesti paham itu dalam membuat konten, angle apa aja sih bisa untuk meningkatkan kredibilitas brandnya teman-teman semua. Ketiga, meningkatkan jangkauan audiens. Pasti ya, meningkatkan jangkauan audiens kalau misalnya konten teman-teman itu viral, ya. Kunci dari konten viral ini adalah bagaimana agar audiens menonton konten kita dari awal sampai habis, watch time. Spend time itu benar-benar nonton awal sampai habis, bahkan berulang-ulang kali. Nah, semakin orang nonton berulang-ulang kali, itu algoritma akan memancing untuk ke jangkauan audiens yang lebih luas lagi. Ya. Makanya, di sini ada pentingnya untuk ketika membuat konten, harus konten yang relate. Kalau konten yang nggak relate, ya orang akan skip. Kedua, kalau misalnya itu konten itu video, jangan terlalu panjang. Setiap scene demi scene itu jangan membosankan, akhirnya berujung jadi dragging, terus berujung di skip, ya. Akhirnya nonton nggak sampai habis, ya. Untuk nggak dragging, kita harus paham namanya hook, ya. 3 detik pertama ini sangat menentukan, ya. Banyak banget untuk bagaimana untuk biar konten kita tuh jangkauannya tuh luas. Keempat, membantu membangun kepercayaan audiens pada brand atau bisnis, ya. Jadi dengan apa? Dengan banget dengan testimoni yang kita tampilkan di sosmed, nanti itu akan gue kasih tahu bagaimana cara mengoptimalkan testimoni yang ada. Sama, ini optimasi funneling organik, ya, kita masih paham, khususnya untuk kita ngomongin di platform Instagram. Kita ambil contoh dari Instagram jadi jago, ya. Ini teman-teman kita tandain di merah kotak atas itu ada First Digital Marketing Agency Pencarian Compliance. Nah, ini namanya nickname. Nickname itu ternyata sebagai kata kunci pencarian di Instagram. Ya, kita nggak usah pulang jadi jago lagi di sana. Nggak usah pulang nama brand lagi, karena username teman-teman udah clear jadi jago namanya. Gitu ya. Tapi ketika orang ingin mencari brand teman-teman itu di Instagram itu taruh di sana, ya, sebagai kata kunci pencarian. Misalnya kalau orang ketik digital marketing agency, akan keluar salah satu jadi jago, gitu ya. Ketika orang ketik digital marketing aja, akan keluar juga mungkin jadi jago di antara opsi yang lainnya. Nah, ini tuh penting banget. Teman-teman harus pahami produk dan brand teman-teman, kata kuncinya itu ingin dikenal sebagai apa. Gitu. Lalu di bagian di deskripsinya, kita tulis misi atau fokus bisnis. Ya, kita ini ingin membantu apa, gitu kan? Kita ini siapa, mau ngapain, dan kita akun Instagram kita ini. Di sini kita ngomong teman tumbuh bisnis kamu. Jadi dengan teman tumbuh bisnis kamu, kita punya bisnis advisor dan konsultannya, kita juga expert di bidang produk, branding, dan marketingnya, gitu ya. Jadi untuk membantu bisnis teman-teman semua, jadi jago bisa jadi konsultan, bisa jadi advisor teman-teman, bahkan kita juga bisa melakukan activity branding dan marketingnya. Lalu jangan lupakan ada link di bawah itu yang menjadi harus call to action. Teman-teman kita ketika masuk akun Instagram teman-teman, tahu harus kemana ketika dia mau kontak teman-teman atau mau beli produknya kalian semua. Ya, kita bisa taruh kontak dan lokasi dan di bio linknya tersebut. Itu yang pertama, di bio Instagramnya kita harus optimasi. Kedua, funneling organik ini kita mesti konsisten sama highlight yang ada di bio Instagram. Ya, poinnya adalah ya, highlight Instagram ini tentang mempertahankan IG story agar dapat dilihat berulang-ulang kali. Ya, apa aja sih yang harus kita taruh di highlight ini? Ya, judul-judul Instagram highlight apa sih yang harus kita pasang? Pastinya adalah informasi yang mungkin akan dilihat berulang, atau seperti yang biasanya ketika orang itu masuk Instagram, yang pertama kali dia pengen cari tahu itu apa dari akun atau produknya teman-teman. Ya, tanpa dia harus scrolling konten feed teman-teman ke bawah-bawah dulu. Ya, misalnya kalau di FNB itu ada menu, ya,
Menu tuh wajib ada. Lu tuh akun F&B lu tuh jualan menu, jualan produk apa aja, gue mau lihat. Di menu itu udah mencakup dengan harganya berapa aja setiap dari produk di situ ya, semua. Terus judul hal yang kedua, testimoni bisa jadi atau review dari customer. Apakah nih dia pengen langsung beneran enak kan nih akun, followersnya banyak, akunnya kayaknya bagus-bagus, tapi beneran enak nggak gitu kan? Nah, teman-teman bikin konten tentang chat dari testimoni, screenshot WhatsApp, screenshot di DM bisa jadi, atau mungkin video langsung review orang yang lagi makan gitu kan ya. Itu taruh di sana gitu. Terus ketiga, empat, lima itu apa aja coba teman-teman pahami audiensnya ketika teman-teman mau masuk akun Instagram, dia itu butuh informasi apa ya gitu. Nah, ini optimasi funnel yang ketiga, biolink tadi ya. Ini intinya tentang pusat berbagai link tautan ya untuk sebagai teman-teman langsung aja nih on order langsung klik di bawah atau ke video. Dan ini sebagai media promosi dan bisa langsung ngarahin ke salesnya teman-teman gitu. Kalau contoh di Jadi Jago ini kita banyak link website, landing page ya, tergantung produk yang teman-teman mau beli yang mana gitu. Ini contoh perbedaan kalau di Instagram ada feeds dan story ya. Mungkin teman-teman udah banyak yang dengan familiar ya dengan di Instagram feed sifatnya permanen, kalau story itu 24 jam ya. Kalau feed itu visibilitasnya bisa dilihat siapa saja yang follow maupun nggak follow. Bahkan sekarang orang yang kita nggak follow bisa kelihatan di timeline Instagram kita. Tapi kalau story itu lebih fokus mungkin sama yang follow ya dibanding yang nggak follow ya. Follow kita akan lebih lihat IG story kita, walaupun yang nggak follow ketika dia buka profile kita dia bisa ngeliat juga ya. Makanya biasanya kalau di IG story itu benar-benar kita ngobrol seperti sama followers kita agar engagementnya lumayan kuat. Penggunaannya teman-teman tahu di feed itu bisa single image, carousel dan reels ya. Story juga gitu bisa image juga dengan video yang lebih uh, video lebih natural lah, kita bisa mainkan juga di sana ya. Interaksi sama ya, kalau di feed like, comment, share, save profile feed, teman-teman tahu. Kalau story bagaimana kita bisa bikin interaksi agar dia nge-reply story kita. Nah, setiap fitur-fitur di IG story kita harus pakai tuh, karena setiap action yang mereka lakukan di IG story itu akan mempengaruhi algoritma juga, mancing algoritma supaya memperluas jangkauan dan views dari story kita ya. Ada polling, love, interaction, emoji, slide, dan Q&A box gitu. Teman-teman harus gunakan semua fitur yang ada di Instagram sediakan ya. Tujuannya kalau feed itu meningkatkan awareness, menjangkau audiens baru dan meningkatkan engagement juga, tapi kalau yang di story fokus kepada meningkatkan interaksinya, membangun hubungan dengan audiens supaya lebih erat, supaya mereka lebih dekat dengan kita sehingga mendorong mereka untuk membeli produk kita dan mendorong penjualan seperti itu. Nah, ini lumayan penting. Kalau teman-teman udah punya produk dan teman kita udah banyak yang memuji produk teman-teman, gimana caranya optimalkan review dari customer? Ya, udah banyak nih ngasih testimoni di WhatsApp, tapi gimana gue cara pakainya, optimalinnya gimana gitu kan ya? Gimana cara mengolahnya jadi sebuah konten? Ternyata ada data menurut Berat Lokal, 87% konsumen membaca ulasan online untuk menentukan kualitas bisnis lokal. Ya, di sini teman-teman siapa yang ketika mungkin lagi mau menuju satu tempat, teman-teman belum pernah ke sana, pengen lihat dulu review di Google-nya, bisa gitu, di Google review-nya, ada beneran enak gak sih, gitu kan ya. Nah, terus kalau misalnya mau belajar di Tokopedia, ada review dari, gue punya produk nih, ada, gue beli makanan frozen, dan buat toko, gitu kan. Dia ada di Tokped nih, link. Gue gue coba, daging empuk banget, rasanya pas banget. Saya testimoni dari influencer kayak gitu ya. Akhirnya mungkin dia nggak langsung percaya, bisa jadi cuma bayaran endorsan. Dia harus ngeklik dulu ke Tokopedia-nya misalnya, stasional dia bisa di Tokopedia, dan situ ada review. Ternyata di reviewnya benar, uh, sesuai dengan apa yang si KOL tadi omongin. Nah, dia akan validasinya ke reviewnya, ke ulasannya. Ya. 87% konsumen itu membaca ulasan online untuk menentukan dia itu untuk beli atau enggak. Nah, dan menentukan kualitas bisnis di tersebut. Gitu. Biasanya platform mana sih yang tepat untuk kita bisa gather atau generate testimoni? Pertama, Google Review. Ya, ya. Optimalkan banget teman-teman kalau yang punya bisnis F&B offline terutama. Gitu kan. Bagaimana caranya customer yang udah beli ke teman-teman agar dia mau nulis reviewnya di Google. Itu penting banget. Review itu aset banget. Kita punya klien, ini teman-teman tahu di Supply Direct, ya, ada Sukorame juga untuk klien kita. Untuk launchingnya kita yang handle, itu kita kasih strategi.
saya bilang ke dia, agar mau customer itu paksa, ya, bagaimana biar review itu makin ramai di Google. Kasih satu produk, ya ada materinya nggak ya? Nah, nanti ada. Bagaimana intinya orang mau untuk nulis lah, untuk review di sana, sehingga orang ketika mau research kita misalnya mau makan di Subway direct, dicari di Google dulu, dia akan validasi dulu di reviewnya sebelum dia milih tempat. Oh, beneran nih review banyak, akhirnya dia mau datang ke sana. Ya, ini platform mana yang gitu pakai ke Google. Instagram highlight kita taruh di sana tuh. Ya, yang dari Google kita kita screenshot, kita bikin konten jadi visual, kita taruh di highlight. Tadi yang saya bilang kalau kita testimoni, bisa juga dengan di komen, ya Instagram komen atau mention or tag konten Instagram story dari pelanggannya. Bisa juga di TikTok komen, ya. Kita bisa suruh customer kita untuk tulis di komen postingan kita. Ini mungkin 3 platform yang bisa teman-teman maksimalkan. Cara mendapatkan banyak review dari pelanggan, ini dia ada strateginya, ya. Teman-teman mesti pahami lead magnet dari atau satu produk kira-kira yang dapat memancing orang untuk mau disuruh lakuin sesuatu gitu ya. Misalnya produknya ini yang bikin dia tuh suka banget, secara temptation itu sangat menarik, sangat bikin dia ngiler, tapi dia mau disuruh untuk nulis review ya. Kalau bisa secara costing produk itu buat teman-teman itu nggak mahal ya. Ini contohnya, free 2 scoop ice cream kalau kamu review di Google ya. 2 scoop ini mungkin teman-teman tahu costing itu kecil banget ya. Ice cream itu cuma dari susu, mungkin udah ada apa namanya, ya murah banget lah ice cream. Tapi secara persepsi dari customer ini, wah dari ice cream gue habis makan apa namanya main course, lumayan bisa gratis gitu kan ice cream gitu. Jadi ini gue tulis mau gue. Nah, secara persepsi produk ini tuh terlihat menarik, terlihat bikin orang wah enak banget gitu. Padahal tapi secara costnya mungkin nggak mahal. Nah, teman-teman sih pahami ada nggak produk yang teman-teman punya untuk mau mancing orang buat nulis review atau testimoni kayak gitu. Ya. Atau juga nih yang di Bakery gratis ice cream cuma Google review aja, scan barcode di bawah. Kalau teman-teman punya warung atau kedai atau restoran, teman bisa cetak nih kartu ini, ya kan ya, udah bikin QR code-nya, langsung ke Google review, cetak 6 di meja, gitu ya, di meja, langsung gratis ice cream atau gratis produk teman-teman yang mungkin secara costing itu nggak mahal, ya. Ada mungkin di kedai pecel lele misalnya, ya, gratis es teh manis, cuma Google review aja, gitu. Contohnya sih yang ini ya, gitu. Itu juga dilakukan, kita kasih saja ke dessert dari gratis gelato untuk mau Google review. Nah, ketika udah banyak yang review di Google Review, di testimoni, di chat, di DM, gimana cara untuk mengoptimalkan lagi agar bisa menjadi konten? Ini ada 3 contoh konten yang kita produce ya, jadi juga produce, ada LMS Akikah, ada LMS Test, ada LMS Akikah juga nih. Yang satu lagi nih, testimoninya mungkin dari artis ya, dari teman saya sendiri. Saya kirimin produk ya, dan ada juga rahasia bagaimana teman-teman bisa dapat influencer endorse gratis hanya dengan mau dikirim produk doang. Walaupun itu bukan kenalannya kalian gitu ya. Kalau ini emang kebetulan Ricky teman saya ya. Ketika saya mau kirim produk, tolong dong itu review gitu kan. Nah, kontennya kita generate jadi postingan konten lagi. Karena dia posting mungkin hanya di IG story, tapi saya izin owning, gue minta ya videonya gitu kan. Kita olah lagi jadi ulang di konten. Nih, kita nonton dulu sebentar. Wah, 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 Masya Allah. Kak Ricky Harun aja kayaknya suka banget nih sama MS Akikah. Coba kita simak aja yuk videonya. Masya Allah, Alhamdulillah siang ini kita kedatangan makanan Mana dan Salwa. Wah, ini ada kibdah sama gulainya guys. Jadi ini gulainya kayak gini. Tuh kan, sampai DM ke Mimin kayak gini, pantas aja suka. Cuma lihat fotonya kayak gini aja bisa bikin ngiler. Yuk Bun, tanya-tanya dulu sama admin kami. Klik link di bio ya. Tuh, video yang singkat Ricky Harun tadi kita olah lagi jadi konten ya kan, karena kita tahu itu wajah dia lumayan jadi hook, kita pasang di 3 detik pertama nih wajahnya dia, foto jadi kita pasang ya, jadi hook dulu, wah Ricky Harun mereview gitu. Terus kita olah lagi dengan narasi lagi yang lain, yang di belakangnya kita ada CTA di belakangnya. Yuk cobain, klik link di bawah, klik link di video. Ini konten kedua.
NMS test. Kalau udah sampai dibikinin video, berarti udah lulus uji coba nih. Masya Allah, makasih banyak Kak Inop udah jajan di NMS Taste. Hai, Assalamualaikum. Aku udah lama banget pengen makanan aku di review Kak Inop. Tiba-tiba ada customer yang pesan paket hampers Ramadan dan ternyata penerimanya Kak Inop. Kaget banget aku tuh. Yang lebih seru lagi, hampersnya diposting dan jadi rekomendasi hampers lebaran KMO. Terus, kemarin Kak Inop DM aku, mau jajan di NMS Taste. Alhamdulillah sampai dibuatin video dan diposting di Reels. Haru banget. Setelah di-review Kak Inop, bismillah aku dapat lebih dari 100 followers baru dalam 3 hari. Admin Nabila sampai keteteran loh balas chat orderan warga KMO. Masya Allah, bersyukur banget sama Allah yang udah gerakin hati Kak Inop buat review dan warga KMO buat jajan di NMS Taste. Makasih banget Kak Inop, semoga Allah kasih kesehatan, keberkahan, dan kemudahan urusan. Amin. Kalau kalian mau coba menu NMS Taste kayak Kak Inop, klik link di bio ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu jadi kira-kira sama company ya. Konten yang udah di-review sama influencer atau KOL atau mungkin review dari customer, ada yang bikin video buat teman-teman, diolah lagi, dibangun narasinya lagi, dan ada call to action di belakangnya yang sesuai yang kita mau arahin. Nah, kalau ini yang ketiga, benar-benar konten testimoni. Bagaimana konten teks WhatsApp kita olah ulang jadi konten Reels. Ini cerita yang happy-nya combo sih. Katanya menu akikah kami dapat feedback yang impresif. Grill lamb-nya enak, empuk, dan gak bau. Kami udah bisa tebak itu, karena chef kami mengolah daging akikah gak pernah main-main, sampai bisa menghasilkan rasa yang insya Allah gak mengecewakan. Nah, cerita kedua nih, yang bikin happy-nya makin combo. Katanya, eyang dari customer kami yang usianya 87 tahun, bahkan approve sampai nambah grill lamb kami. Padahal, kata customer kami juga, si eyang ini termasuk orang yang picky eater, alias selalu pilih-pilih gitu soal makanan. Tapi buat kamu yang udah coba menu akikah kami, gimana pendapatnya? Coba ceritain di kolom komen ya. Ya, bagaimana mengolah ulang testimoni di WhatsApp jadi sebuah konten dengan bangun storytellingnya. Ya, gitu. Nah, mungkin kira-kira itu konten yang materi yang kita bahas secara umum dan mudah-mudahan bermanfaat. Kita kembalikan ke CS tentang ke admin ya, tolong MC silakan. Bagaimana bongkar formula F&B yang lebih detail, bagaimana menciptakan produk yang lebih market fit, itu ada bahas lebih detail lagi, dan gue pengen dibahas sama yang benar-benar dari sisi expertnya. Oke Bang. Jadi Mimi nih punya kabar gembira nih buat kalian yang mau tahu gimana sih bongkar formula F&B yang lebih detail dan juga lebih menarik. Sebentar ya, Mimin coba share screen dulu. Oke, jadi insya Allah Jadi Jago akan mengadakan webinar bersama Bang Kogi Putratama atau yang biasa dikenal sebagai owner dari Futago. Yang mana pada webinar nanti nih Bang Kogi akan membongkar formula bikin brandnya viral tanpa budget marketing yang mahal, bahkan bisa menghemat budget marketing sampai ratusan juta rupiah. Nah, untuk harganya itu sangat-sangat murah, teman-teman. Kalian hanya perlu investasi senilai Rp75.000 aja untuk dapetin formula rahasia yang bisa kalian praktekin langsung nanti di bisnis kalian, gitu. Nah, buat formulanya apakah untuk F&B aja ya? Nah, kalau buat yang di luar F&B aja gimana nih, Min?
Nah, tenang aja. Jadi, buat teman-teman, kita juga punya solusi lain, yaitu ada Adima Community atau Akademi Digital Marketing. Nah, yang mana ini tuh sebuah wadah belajar digital marketing berbasis komunitas yang didukung dengan fitur-fitur penunjang seperti e-course terupdate, mentoring bulanan, ada kopdar offline, nanti datang di kantor Jadi Jago di Depok, kemudian ada eksklusif workshop. Dan nanti juga ada discuss dengan founder-founder dari Jadi Jago, yang mana di praksisnya masing-masing eh, ada ada yang terkait dengan marketing, bisnis proses, dan juga terkait konten kreatif gitu. Kemudian terus apa sih bedanya Adima dengan kuliah, bootcamp, dan juga pelatihan kursus singkat lainnya? Nah, selain harga yang sangat-sangat murah nih, waktu dan tempat itu juga sangat fleksibel. Ada banyak benefit yang bisa teman-teman dapetin, yaitu ada community di Discord, kemudian ada akses tanya jawab dengan para expert kita, ada Bang Mandai, Bang Rezi, dan juga Bang Elan. Kalian juga dapat e-course Meta Ads, kemudian e-course online bisnis, serta e-course gimana cara buat website. Nah, nanti juga teman-teman bisa meet up offline ke kantor Jadi Jago dan juga mentoring nih di Google Meet setiap bulannya gitu. Jadi ada monthly mentoring. Nah, kemudian dengan benefit yang sebanyak tadi, kalian cukup investasi dengan senilai 395.000 aja teman-teman untuk 1 tahun. Yang mana harga ini tuh sangat-sangat murah, setara dengan harga satu gelas kopi untuk per bulannya. Nah, untuk detail infonya bisa scan dari barcode berikut. Jangan sampai nggak join ya teman-teman, karena ini harganya itu sangat-sangat murah. Kemudian Nah, selain itu ada kabar baik lainnya untuk teman-teman yang hadir pada webinar malam ini, kalian akan dapatnya harga spesial, apalagi untuk teman-teman yang member Adima Community ya, kalian bisa dapat potongan nih 50% di webinar bersama Kogi Futago besok, dan untuk detailnya bisa langsung aja scan barcode berikut. Nah, oke. Atau kalian bisa banget japri admin ya. Nanti insya Allah admin akan bantu. Kemudian udah sampai di sesi Q&A session nih. Jadi untuk teman-teman yang mau tanya nih dengan Bang Rezi, boleh banget ya share pertanyaan di kolom chat. Nanti insya Allah akan dipilih oleh Bang Rezinya langsung. Ya, oke. Teman-teman mungkin ada yang mau tanya. Ya mungkin karena udah jam 9, udah lumayan malam. Jadi kalau misalkan ada yang mau tanya lagi, silakan langsung join aja. Tadi ada di materi Adima kita. Itu bisa ada jadwal pertanyaan ya. Tanya apapun, insya Allah kita jawab dari segi digital marketing sampai ke produk, silakan. Tapi ini karena udah jam 9, mungkin saya pilih satu pertanyaan yang insya Allah coba saya usaha jawab. Silakan Mas Dwi Rizky Saputra. Tips branding juga kita fokus jualan secara online. Contoh GoFood dan sebagainya, atau bahkan di Tokped. Produknya apa Mas Dwi, Mas Rizky? Ada jasa buat ngembangin resep nggak sih? Kayak pengen bikin fried chicken kayak brand-brand cukup terkenal. Nah, pas banget nanti di webinar Kogi nanti, coba admin Nadia tolong tadi di Kogi tadi, slide-nya. Nanti Kogi akan bagaimana bikin produk yang market fit ya. Bagaimana untuk ngebikin, dan dia juga, Masya Allah dia bikin konsultasi dan dia bisa handle untuk bikin produk yang enak untuk teman-teman mau bikin resep yang enak ya. Dia ini konsultan F&B juga. Kalau teman-teman butuh jasa dia, nanti dengerin dulu webinarnya dia. Cuma 75.000 karena dia benar-benar bongkar bagaimana bikin menang di F&B kompetisi ya, dengan kompetitor bisa menang banget di sana. Apa dan gimana aja langkah yang harus dilakuin untuk produk yang enak. Produknya frozen bakmi Mas. Oke, tips brandingnya gimana? Tadi kita tadi itu ya, bagaimana cara bikin branding, kita harus tentukan dulu siapa buyer personanya. Buyer personanya siapa? Apakah misalnya produk frozen bakmi. Misalnya mungkin anak ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Dia mungkin nggak tahu caranya bikin bakmi kayak gimana, dan dia pengen langsung bikin bakmi yang instan, tinggal rebus aja dengan cara gampang, nggak usah datang ke
abang-abang pinggir jalan gitu kan ya. Dan mungkin resistensinya dia adalah takut kalau beli mie ayam di gerobak itu nggak hygiene, jadi kita bermain dengan angle higienitas ya, kayak gitu. Kita tentukan buyer personanya dulu siapa, nanti kita bikin branding identity yang sesuai dengan target marketnya mereka, dengan target market yang teman-teman tentukan, dan sesuai dengan buyer personanya. Ya, kayak gitu. Oke, tips ngatasin perang harga seller lain yang nggak masuk akal, gimana mas? Mana jualan deketan? Itu tadi, jual berdasarkan value dan benefit. Ya, bagaimana teman-teman punya unique selling proposition dan punya unique story proposition juga gitu ya. Kadang tuh ada orang beli produk kita karena dia udah merasa ada bonding dari sisi emotion sama brand kita ya. Dia benar-benar bisa, wah gue udah kena banget sama brand ini karena dia punya gerakan mendukung Palestina. Yang satu lagi misalnya dia jelas-jelas mendukung Israel gitu ya. Lihat ya kemarin tempat tiba-tiba um, lokal brand yang benar-benar persis banget sama McD. Kalau teman-teman tahu Jatinangor House, itu jujur gue beli dia karena gue punya emotional bonding dia nggak afiliasi sama Israel gitu kan ya. Dan dia punya lokal brand dan dia bisa bener padahal USP-nya tadi mepetin ke McD, tapi gue langsung belok beli ke sana. Itu tuh story yang dibangun, narasi apa yang dibangun, dan kita dari story yang dibangun itu kita menghasilkan value apa yang kita tawarkan untuk si customer. Value ini nggak selalu dari sisi produk, tapi tetap produk itu adalah fundamental ya, harus enak gitu. Karena kalau misalnya value-nya ini adalah story-nya yang bisa membangun emotion bonding, tapi ternyata pas dicoba, produknya nggak enak ya, ayamnya alot gitu, rasanya keasinan, udah cuma teman-teman bangun story mau ngelawan, nggak mau nge-declare nggak afiliasi sama Israel kayak, atau mungkin mau help sama banyak persona kayak produk yang gak enak ya, belinya cuma sekali doang, dia nggak akan beli berkali-kali lagi gitu. Oke teman-teman, untuk intinya ini webinar Ogis sangat worth it banget ya, Masya Allah ini. Teman-teman harus foto dulu. Nanti mungkin admin tolong dikasih link pendaftarannya bagaimana untuk join ke webinar Kogi. Dia bisa bikin brand, tadi yang saya cerita, Futago. Dari awal pandemi dia buka toko, ya, udong creamy miso udongnya. Sampai hari ini tuh masih waiting list, masih antri. Ya. Itu tanpa marketing budget yang gede. Bahkan kayaknya kecil kalau dibilang marketing budgetnya. Ya. Dia cuma optimalkan 7P tadi kalau saya coba analisa. Tapi bagaimana untuk menciptakan produk yang enak dan market fit ini gitu ya, itu teman-teman harus tahu formulanya di materi Kogi nanti. Coba foto ini nanti admin juga tolong bantu dikasih linknya di grup WhatsApp ya, sama di chat ini, nanti teman-teman langsung daftar aja atau langsung scan juga bisa. Oke, karena kita udah malam, qadarullah, terima kasih banyak teman-teman. 75 orang masih hadir sampai ujung webinar pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih